Ya, oke, silakan disiapkan alat tulis, buku dan alat tulisnya. Jadi yang tadi saya bilang, sambil menunggu yang lain kita ngerjain soal ya. Jadi daripada bengong-bengong gitu sebentar. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya, buku dan alat tulis. Oke, silakan Fatan, Juan, Genta, Seril, buku dan alat tulisnya disiapkan. Sambil menunggu yang lain kita ngerjain soal. Oke, baik. Ini dia soalnya, bisa dilihat di layar bagian kiri ya. Ya, oke, silakan dicoba sambil menunggu yang lain ya. Sambil menunggu yang lain kita ngerjain soal daripada bengong-bengong nggak jelas ya. Oke, silakan dicoba soalnya. Oke, silakan dicoba. Ya, oke, silakan dicoba terlebih dahulu ya. Ya, nomor 1 ada yang sudah? Dua ya Pak. 2, oke, baik, disimpan. Yang sudah disimpan. Saya ke soal selanjutnya, silakan. Soal selanjutnya. Ya, yang belum silakan terus mencoba. Ya, oke, baik. Ini saya sambil menyiapkan alat tulis sebenarnya. Oke, baik, saya balik ke soal nomor 1. Sambil menunggu yang lain kita ngerjain soal, bahas soal ya. Oke, baik, saya bahas soal yang pertama. Ini soal opening test, soal pembukaan. Ya, oke, baik. Joyce ini lagi apa ya? Ngerjain soal sambil menunggu yang lain. Oke, baik, soal nomor 1. Oke, langsung saya bahas soal nomor 1. Lim X menuju 0, X mendekati 0, 8X dikali sin 9X. Coba saya ganti ini nih apa? Saya ganti fontnya sedikit, ukurannya. Bawahnya adalah per tan kuadrat 6X. Halo, tulisan saya kebaca ini? Hai? Kebaca Kak. Oke, baik, kebaca, baik. Oke, clue-nya adalah setiap ada sin dengan tan harus punya pasangan ya. Sin dengan tan harus pasang-pasangan, sudutnya mirip sama banyak, nggak harus persis. Sudutnya mirip sama banyak, nggak harus persis. Oke, baik, jadinya adalah lim X menuju 0. Nah, itu kan ada tan kuadrat. Tan kuadrat kan artinya tan dikali tan.
Nah, yang bawah tan kuadrat, tan dikali tan. Lalu yang atas berarti tan yang bawah pasangannya 8x. Nah, ini dimasukin 0 per 0, 8 kali x, x-nya kan 0. 0 per 0, bawahnya juga kan 0. Tan 0 maksudnya 0. Yang kanan juga, yang kanan pasangannya adalah sin 9x. Nah, ini yang saya kurung, yang kiri dan yang kanan syaratnya terpenuhi, dimasukin 0 per 0, sudutnya punya pasangan sama banyak, miripnya adalah sama-sama x gitu. Nah, caranya kemarin adalah koefisiennya aja. Betul, selesai. Yang kiri 8 per 6, yang kanan 9 per 6, seperti itu. Ya, halo, ada pertanyaan? Hai, paham ini? Cek, ngomong. Paham, Kak. Paham ya, oke, baik. Oke, saya lanjut. Selanjutnya ya tinggal dihitung biasalah. Ya sudahlah, ini karena angkanya bilangannya bagus, saya hitung manual aja lah. 8 kali 9 72. Bawahnya bawah kali bawah 36. Oke, baik, selesai. Oh iya, benar ya. 72 dibagi 36 adalah 2. Nah, seperti itu. Yang kurang jelas langsung ngomong aja ya, gak usah malu-malu. Oke, baik, ini adalah soal pembukaan, soal yang sebelumnya saya bilang daripada nunggunya nggak jelas, ya sambil ngerjain soal aja lah. Ya oke, silakan dilanjut. Ini soal selanjutnya. Nah, kebanyakan ya soal nunggunya. Ya, silakan dicoba. Nah, siapa tahu masih ada yang akan menyusul bergabung. Sebenarnya pembahasan kita kali ini saya mau bahas tentang dimensi 3 sebenarnya. Nah, jadi lanjut yang sebelumnya. Karena sebelumnya baru pengenalan teori basic, pengantar, rumus dasar banget gitu. Nah, ini sekarang materi masuk ke intinya gitu. Ya, oke, tapi ini soal pembukaannya soalnya beda bab ya. Ya, tidak apa-apalah. Karena dimensi 3-nya kan ada yang belum belajar dan terlalu minim kemarin materi yang baru disampaikan. Nah, kalau ini sudah lumayan. Jadi lagi-lagi saya ingatkan, kalau kemarin limit kita selalu dan saya memperkenalkan ada 3 cara. Nah, cara yang pertama, pasangan sudut sin dengan tan persis, gak ada bedanya. Jadi persis gak ada bedanya. Cara kedua adalah konsep koefisien. Nah, ini yang nomor 1, konsep koefisien namanya. Yang penting dimasukin 0 per 0. Dengan catatan sudutnya, x-nya sama banyak. Yang 0 per 0 sama banyak gitu. Kalau pangkat 1 ya pangkat 1. Dan cara yang ketiga yaitu cara ekstrim memang, yaitu cara buang. Dan yang sangat disayangkan memang ada kalanya soal-soal tingkat tinggi. Nah, kalau cara buang kadang-kadang kemarin sudah kita ketemu kasusnya ya, beda jawaban tuh. Karena memang kelemahannya kemarin saya bilang di awal bahwa cara buang ini kadang-kadang ada saatnya yang belum dibuang gitu. Nah, makanya kemarin jawabannya beda karena kita membuangnya terlalu dini gitu. Jadi memang yang saya harapkan ya cara 2 aja gitu. Ya, kenapa saya sampaikan cara 3? Karena memang sudah berkembang gitu ya, sudah beredar. Nanti mungkin kamu juga akan lihat orang lain cara buang. Nah, makanya terpaksa saya sampein. Walaupun sebelumnya saya nggak pakai konsep itu, pakai konsep koefisien aja gitu. Karena lebih akurat lah, aman dan cukup efektif gitu. Karena kelemahan cara buang, nah kadang-kadang kelirunya karena belum saatnya dibuang gitu. Ya, oke. Ada yang sudah nomor 2? Ada yang sudah? Ya, ngomong. Kalau malu
chat aja di chat boleh, chat pribadi. Ya, kalau sekarang saya Zoom-nya sudah saya tampilkan terus gitu. Jadi kalau ada chat masuk bisa baca gitu. Kalau sebelumnya saya nggak bisa baca karena terhalang, tertutup gitu. Karena banyak aplikasi memang yang saya buka di komputer ini. Nah ini yang saya buka aplikasinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 aplikasi yang saya buka. Bahkan kadang-kadang lebih kadang-kadang. Jadi ribetnya itu mondar-mandir mikirin tampilan. Nah makanya sering salah tulis gitu. Diingatkan kalau ada keliru penulisan. Ya, Adinda dapat? Ya, gerak tadi ininya mikrofonnya. Ya oke baik, nomor 2 mungkin bingung ya. Bingung di mananya ya. Coba saya bahas soal nomor 2. Nomor 2. Soalnya adalah lim. Nah, limit itu enggak selamanya bawahnya 0 gitu ya. 2 dan lainnya juga boleh gitu. Kayak limit X mendekati 2 menuju 2, 4. Nah ini kalau ada gini-gini dikeluarin. Ini saya langsung aja lah. Yang kiri itu ada 4, ada 8. Ada X, ada X. 4X nya keluar. Halo, ngomong? Tinggal apa di sini? Ngomong? Ya, ada Ajeng juga ya. Hei, gimana? Ngomong-ngomong. 4X nya. Nah, X, lalu? Kurang 2X. Iya. Kurang 2. Oh, kurang 2 aja. Baik, terima kasih. Yang tangan sama, keluar juga. Ada 12, ada 6. Yang keluar berapa ngomong? 6. 6. Kalau keluarnya 6 jadinya? 2X kurang 1. 2X kurang 1. Salah bikin soal ini ya. Salah bikin soal. Sayang sekali. Harusnya soalnya adalah oke baik, sebentar maaf. Biar tepat sasaran maksudnya. Itu keliru penempatan X-nya. Harusnya tan 12. Sebentar. 12 min 6X. Nah, begitu tadinya rencananya. Oke, ulang enggak apa-apa itu begitu. Itu salah ketik ya. Harusnya begini. Oke, selanjutnya adalah 2 sin kuadrat. Sin kuadrat kan sin kali sin, tapi 3-nya keluar. X min 2 gitu ya. Sin 3-nya keluar, X min 2. Nah gitu. Pokoknya kalau di matematika, di aljabar, kalau ada kesamaan kiri kanan biasanya dikeluarin, difaktorkan istilah matematikanya gitu. Oke baik, selanjutnya adalah lim X menuju 2. Nah kan saya bilang kalau limit trigono khusus sin dengan tan sifatnya adalah dimasukin 0 per 0 sama banyak. Nah, konsepnya koefisiennya aja gitu. Nah ini ada sin, bawahnya itu ada, nah saya geser lah, ada sin 3 X min 2. Nah berarti ini harus punya pasangan. Pasangannya adalah 4X X min 2. Nah pasangannya ini 4X nya ikutan gak apa-apa, seolah-olah koefisien gak masalah gitu. Oke baik, selanjutnya adalah yang kanan. Nah yang kanan sebentar, atau kalau mungkin X nya bingung ya saya nantilah, padahal boleh. Nah gitu. Oke baik, yang kedua adalah sin lagi. Sin itu kan sin kuadrat, sin 3 X min 2. Sin yang kedua pasangannya apa? Ngomong. Tan. Apanya yang keluar? 2 dikurang 2, 6. Gimana? 6. Terus 2 dikurang X. nah betul, ada sesuatu tapinya. Kan saya bilang harus mirip-mirip. Loh kok ini nggak mirip? Kebalik. Supaya mirip gimana? Halo? Hai? Dikeluarin minus. Iya, minusnya keluar. Yang ini minnya keluar. Bagus. Supaya mirip. Karena minnya keluar berarti mana tadi? X-nya jadi plus. Nah,
X-nya jadi plus, 12-nya 2-nya tadi malah jadi min. Nah, gimana tuh yang lain? Paham gak yang lain? Halo? Hai? Minnya keluar. Oke, baik. Yang kurang jelas ngomong aja ya. Yang belum ditulis apa? Yang belum ditulis ngomong. Yang belum ditulis adalah 2. Sama apa? Sama apa? Ada lagi. Apa-apa? Ada lagi yang belum? Yang mana? Halo Kak. Ya, halo. Ya, oke, baik. Nanti ini ada rekamannya gak Kak? Oke, baik. Ada. Ya, ada. Oh, oke. Oke, sebenarnya selalu saya rekam kok sebenarnya. Mungkin belum saya share kali ya. Oke, mohon maaf. Karena nanti mau dibuatin websitenya gitu. Karena lagi banyak banget Pasatna lagi banyak banget kegiatan dari sekolah gitu. Jadi belum dirapihin saya lihat, tapi sudah dibuat gitu. Nanti biar kumpul datanya. Kalau dari grup kan ribet itu. Pertemuan yang pertama mana ya, digeser-geser dulu kelamaan. Nah, ribet lah. Nanti biar diletakkan di ada websitenya nanti. Bentuknya Google Site. Oke, lanjut. Yang belum saya tulis adalah X yang atas. Nah, tuh kan belum ditulis. Halo, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Ngomong? Enggak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah konsep pasang-pasangan. Yang pertama, scene yang pertama dimasukin atas sama bawah 0/0. Sama banyak. Maksudnya X min 2-nya sama banyak. Kecuali di sini pangkat 3, di sini pangkat 1. Nggak boleh. Walaupun dimasukin 0/0. Mirip tapi nggak sama banyak. Ini pangkat 1, yang atas pangkat 3. Sama banyak gitu. Jadi syaratnya adalah 3 dimasukin 0/0. Apalagi tadi? Mirip sama banyak gitu. Oke, selanjutnya koefisiennya aja 4/3. Yang kiri 4/3. Yang tengah apa ngomong? Yang tengah? Min 2. Iya, atau 6/3. Yang kanan kok ada X-nya? Ya nggak apa-apa. Kalau masih menyisakan X, masukin. X-nya kan 2. Jadinya adalah 2/2. Begitu. Ini dikurung, nggak dikurung, nggak apa-apa. Cuma penegasan aja. Oke, selesai. Jadinya adalah berapa ini ya? 4/3 dikali min 2 dikali 1 ya. Oke, selesai. Min 8/3. Ya, halo, ada pertanyaan nggak? Hai? Enggak, Kak. Oke, yang kurang jelas, baik, terima kasih. Yang kurang jelas ngomong aja, nggak usah malu ya. Jangan pasrah, jangan. Capek-capek belajar. Ini jangan pasrah ya, sayang lah. Oke, baik, soal terakhir. Yang soal pembukaan maksudnya. Karena kebanyakan ya, mungkin nanti 2 soal aja. Soal pembukaan ini adalah maksudnya soal sambil nunggu yang lain gitu. Siapa tahu ada yang bergabung. Nanti mungkin soalnya 2 aja lah. Kalau 3 atau 5 mungkin yang mudah aja kali ya. Ini mungkin ketinggian soalnya ya. Ya, oke, nomor 3 silakan dicoba lagi. Nomor 3 dicoba lagi. Itu bawahnya ada tan 4x kurung. Kurungnya nggak usah itu. Lupa dihapus, copy paste lupa dihapus. Ya, nomor 3 dicoba dulu, coba nomor 3. Atau sambil saya tulis soalnya di bawah ini. Itu soalnya adalah lim x menuju, ini soalnya berantakan ini soalnya kayaknya. Lupa diganti-ganti. Lihat di sini nih. Cos, ini soalnya saya tulis aja lah. Cos 6x min 18. Nah, ini soalnya saya tulis di sini. Karena di copy paste lupa diganti itu. 2 sin 3x min 9 harusnya dikali tan 4x min 12. Nah, yang ini soalnya
Ngaco itu soalnya. Yang ini soalnya harusnya adalah 4x min 12. Ya, oke, soalnya yang ini boleh dicoba, silakan. Itu ada 1 min cos. Apa kemarin 1 min cos? Ada yang ingat nggak 1 min cos kemarin apa? 2 sin kuadrat A per 2. Wow, oke. Betul, kalau ada 1 min cos A, sudutnya berapa aja? Bebas. Rumusnya adalah 2 sin kuadrat, sudutnya dibagi 2. Nah, ya betul. Setiap ada 1 min cos, bab limit, berubahnya jadi ini. Waktu belajar trigonometri, rumus ini memang tidak ditulis, karena memang bentuknya tidak pernah muncul. Walaupun bisa aja disetting muncul, tapi ini munculnya malah di limit. 1 min cos, ini rumusnya. Setiap ada 1 min cos di bab limit, itu dia rumusnya. Oke, baik, langsung saya bahas deh, karena mungkin jadi kelamaan nih soal ininya ya. Oke, jadinya adalah lim x menuju 3, atasnya 1 min cos berubah menjadi 2 sin kuadrat, sudutnya dibagi 2. Kalau sudutnya dibagi 2, jadinya adalah 3x min 6 ya. Hai, paham jadi begitu? Ya, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan kah? Ngomong. Kalau kurang jelas, ngomong. Gak ada ya? Oke, baik, saya lanjut. Tan 4x min 12. Gak usah malu-malu, ngomong aja. Kak, itu Nah, bukannya min 9 ya? Dibagi 2, 3x min 9. Oke, baik. Terima kasih. Sip. Bukan, kan dibagi 2 sudutnya ya. 18-nya jadi 9. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah setiap sin dengan tan harus pasang-pasangan. Kapan pasang-pasangan? Kita dimasukin 0 per 0 gitu. Ini kan 0 per 0. Jadinya adalah 2 per 2. Lalu sin kuadrat kan artinya sin dikali sin. Tapi kok ada 3-nya? Nah, tadi kalau ada 3-nya gimana tadi? Halo, hai? Kalau ada 3-nya? Lim x menuju 3, 2 per 2, sin kuadrat, sin dikali sin gitu ya. Sin dikali sin. 3x min 9, 3-nya keluar, x min 9. Nah gitu ya. Yang ini juga 3x min 9. Kalau kurang jelas ngomong. Terus yang bawah per sin. Loh, ini persis. Sebenarnya nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Ini persis banget, kecoret semua gitu ya. Oke, ya selanjutnya yang ini. Yang ini adalah apa ini? Tan. Ada 4, ada 12. 4-nya keluar ya. X min 3. Nah, salah tulis di mana ini? Di sini ya. Ya, halo, ada pertanyaan nggak? Tuh yang sampingnya juga bukannya 3 dalam kurungnya x min 3, Kak. Yang mana? Mau sebentar. Yang mana? Yang sin. Yang sin. Oh, terima kasih. Oke, baik. Yang sin kan 3-nya keluar. Kenapa tetap 9? Ya, terima kasih. Benar. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Paham? Yang bawahnya juga, Kak. Yang mana? Bawahnya sebentar? juga, Kak, masih Alamak. x min 9 itu. Iya, oke, baik, terima kasih. Ini keliru mulu. Min 3. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, diingatkan terus. Ya, oke, selesai. Nah, bisa kita tentukan nilainya. Yang ini hasilnya adalah 1. Yang ini sama banget, langsung coret aja lah, nggak usah konsep koefisien. 1. Yang paling kanan adalah 3/4. Ya, selesai. Halo, ada pertanyaan? Gimana?
Gak ada? Enggak, Kak. Oke, kalau kurang jelas ngomong ya. Ya oke baik, inilah dia materi kita hari ini sebenarnya dilihat. Jadi pembahasan kali ini rencananya adalah dimensi 3. Nah ini dia rumus-rumus yang harus dihafal. Di buku-buku dari sekolah juga rumus ini nanti dihafal. Rumus yang pertama yang harus dihafal adalah diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus. Ada juga yang nulisnya diagonal bidang kubus. Cuma yang lebih tepat harusnya sisi kubus aja. Karena kalau ngomong bidang nanti akan banyak bidang baru yang muncul gitu. Kalau sisi kubus ya udah sisi yang kubus aja gitu. Jangan ada sisi yang lain. Kalau bidang nanti bisa muncul misalkan bidang ACGE. Nah, itu bidang baru ACGE. Walaupun tidak kelihatan nggak ada seolah, tapi ngomong bidang ACGE nanti bisa jadi muncul gitu, dibolehkan jadinya. Makanya ngomongnya sisi kubus aja. Oke, diagonal sisi kubus. Contohnya apa ya diagonal sisi kubus? Diagonal sisi kubus contohnya apa? Oke, diagonal sisi kubus. Diagonal dia apa ini? Diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus contohnya ya tergantung sisinya gitu ya. Kalau misalkan sisinya sisi alas. Alas kubus gambarnya apa? Halo, bentuknya? Alas kubus bentuknya? Iya, persegi. Gak usah malu-malu ngomong aja ngomong. Kan kameranya mati nih. Jadi saya selalu jadi kayak cerewet gitu, nanya melulu. Iya, habisnya saya nggak tahu ini. Orangnya lagi pada nonton atau lagi pada ketiduran ini ya. Gitu maksudnya. ABCD itu bentuknya persegi ya. Nah, ini penampakannya aja kayak jajar genjang. Yang manakah yang dimaksud dengan diagonal sisi kubus? Nah, yang ini. Begitu. Nah, ini namanya diagonal. Diagonal sisi kubus. Diagonal tuh di dalam sisi. Diagonal sisi di dalam sisi. Diagonal ruang di dalam ruang. Nah, gitulah sederhananya. Nah, inilah yang namanya diagonal sisi kubus. Emangnya tadi kan katanya ABCD-nya persegi. Nah, misalkan panjang rusuknya adalah A. Panjang rusuknya A. Berarti panjang AC-nya berapa? Ngomong. Hai. Berarti AC-nya pakai rumus apa ini? Pakai rumus? Iya, benar sekali. Rumus Pitagoras. Nah, ini kan siku-siku. AC-nya adalah sisi miring. Sisi miring ditambah. Jadinya AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kan sebelumnya saya bilang selalu nanti muncul rumus Pitagoras mulu. A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat tambah kuadrat ya 2A kuadrat ya. Selanjutnya adalah akar 2 nggak bisa. Akar A kuadrat A. Nah, begini paham gak tuh? Lama. Jadinya adalah A akar 2. Paham begini? Halo? Hai? Paham, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Kalau yang kurang jelas ngomong aja, gak usah malu. Ya siapa tahu sebenarnya bisa jadi yang bertanya malah yang paling paham sebenarnya. Tapi kendalanya kan bisa jadi jaringan gitu. Karena online gini kan banyak kendalanya. Siapa tahu saya jelasin pelan-pelan malah terputus gitu kan. Ya nggak usah malu lah. Banyak yang harus dimaklum memang kondisi kayak gini ya. Terutama jaringan. Ya betul. Nah ini dia catatannya. Jadi diagonal sisi kubus contohnya adalah AC, AF, AH tuh banyak. BD. Nah, semoga paham poin ininya ya. Kalau kurang jelas ngomong lah. Jadi diagonal sisi kubus di dalam sisi ya. EG juga termasuk HF gitu.
di belakang juga CH termasuk. Nah ini dihafal. Nanti kalau ada diagonal sisi di buku-buku di sekolah waktu bahas soal, nggak ada lagi tuh rumus Pitagoras kayak gini, langsung dihafal A akar 2 begitu. Tapi sayangnya kalau di kelas-kelas IPS saya lihat kok gurunya malah tetap aja dihitung gitu. Nah, mungkin entahlah dibedain gitu. Karena porsinya dibedain jadi tetap dihitung. Kalau di IPA nanti karena porsinya jadi banyak banget, yang basic ini malah harus dihafal aja. Nah, yang kedua adalah diagonal ruang. Diagonal tadi saya ngomongnya di dalam ruang gitu. Di dalam ruang. Nah, oke. Ya, langsung aja lah. Nah, ini dia rumusnya. Kalau diagonal ruang kubus, rumusnya adalah A akar 3. Emangnya kalau diagonal ruang kubus contohnya apa? Halo? Ada yang bisa kasih contoh? Diagonal ruang? Apa maksudnya diagonalnya AB, AC, apa? AG. AG, oke baik. Diagonal ruang. Benar. Contohnya misalkan AG. Kalau mau cari panjang AG, berarti segitiga yang dipilih segitiga apa? ABC, PQR, ADH, apa segitiganya? ACG. Ah iya, kalau mau cari panjang AG, kalau mau cari panjang AG, nanti juga di buku awal-awal begini teorinya, ini banget sederhana lah. Kalau mau cari AG, berarti yang dilihat adalah segitiga ACG. Nah, gitu. Segitiga ACG gambar dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini saya gambar ulang dengan kondisi yang sebenarnya. Ini adalah segitiga A C G. Saya gambarnya siku-siku. Paham ini kenapa siku-siku? Halo? Paham. Ya, oke, baik, terima kasih. Karena AC-nya di lantai, di alas, CG-nya tiang. Kan kalau lantai sama tiang kan memang tegak lurus gitu. Oke, baik. Cara ngitungnya gimana? Nah, kalau kalau kamu misalkan di IPA pakai konsep tadi. Kalau dari IPS nanti dihitung manual lagi. Konsep tadi maksudnya adalah AC. AC itu kan tadi AC kan diagonal sisi. Jadinya adalah A akar 2 gitu. Jadi enggak dicari lagi gitu. Langsung AC-nya A akar 2. CG-nya apa CG-nya? Ngomong. CG-nya? CG-nya A ya. Nah, mungkin saya belum ngomong tadi kubus rusuknya panjangnya A tadi ya. Jadi rusuknya kubusnya panjangnya A. Oke, maaf. Nah, kelihatan tuh. Berarti dari sini dapat panjang AG, lagi-lagi rumus Pitagoras ya, ditambah, yaitu AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, tulisan saya semakin kurang kelihatan sepertinya. Oke, sama dengan akar AC-nya. AC-nya A akar 2 kuadrat. CG-nya A kuadrat. Sama dengan akar. Hai, masih kelihatan ini? Masih. Oke, baik, masih ya. Nah, yang penting sambil didengerin juga saya ngomong. Jadi kalau ada tulisan kurang jelas ya dari omongannya lah. A akar 2 kuadrat. A-nya dikuadratin A kuadrat. Akar 2 dikuadratin, akarnya hilang. Nah, begitu nulisnya. Huruf kan di kanan. Ditambah A kuadrat. Oh, jadinya adalah akar 3A kuadrat. Oke, seperti yang tadi, akar 3 nggak bisa akar 3. Akar A kuadrat A. Nah gitu. Kalau perkalian dihitung satu per satu. Beda sama penjumlahan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan sebentar, nggak kelihatan jangan-jangan. Kalau penjumlahan pengurangan kayak misalkan akar berapa ya? 9 ditambah 16, jangan diakarin satu-satu. Akar 9 3. Akar 16 4. Jawabannya 7. Padahal kalau hitung manual 9 tambah 16 25, diakarin 5. Tuh beda jawabannya. Jadi gak boleh kalau tambah kurang jangan diakarin satu per satu.
perkalian pembagian boleh. Ya, selesai. Diagonal ruang, ini dia rumusnya, A akar 3. Nanti selanjutnya kalau ada diagonal ruang, nggak dihitung lagi, langsung A akar 3 aja. Halo, ada pertanyaan sampai sini? Kak, tadi itu AC-nya dari mana akar 2-nya? Oke, baik, terima kasih. Karena ini lagi ngomongin kubus, AC itu lihat gambar kubus. Gitu. AC lihat gambar kubus. Kalau dilihat gambar kubus di kiri ini, AC itu kan diagonal sisi ya. AC itu adalah diagonal sisi kan? Oke, baik, tepat sekali memang pertanyaannya. Kenapa ini A akar 2? Karena AC itu adalah diagonal sisi. Dan diagonal sisi tadi hafalannya A akar 2. Nah gitu, jadi langsung dipakai hafalannya kalau sudah ada. Nah kan tadi di atas sudah disampaikan, jadi dianggap poinnya hafalan aja. Jadi jangan 2 kali hitung gitu. Ya, gimana? Udah Kak, makasih Kak. Oke, baik. Kembali. Yang kurang jelas ngomong aja. Ya betul, jadi memang ini dia kenapa A akar 2 hafalan. Nah nanti soal selanjutnya, kalau ada diagonal sisi langsung A akar 2, ada diagonal ruang langsung A akar 3. Nggak begini-begini lagi. Nanti gurunya juga di sekolah nggak gini-gini lagi, nggak dipakai lagi nih. Nah ini sekedar tahu di awal aja konsepnya. Kenapa A akar 2, kenapa A akar 3. Oke, baik. Di buku di sekolah, rumus yang harus dihafal sayangnya cuma 2 ini aja. Sangat disayangkan. Bahkan kan di awal saya bilang saya nanti kasih rumusnya ada 7 bahkan. Karena yang 7 ini sering keluar gitu. Yang diagonal sisi, diagonal ruang aja dihafal, alasannya karena sudah sering keluar poinnya muncul terus. Walaupun yang ditanya bukan itu yang ditanya. Kayak misalkan tadi diagonal ruang, kan butuh panjang AC. AC-nya kan hafalan, nggak usah dihitung lagi gitu, dihafal aja. Nah itu maksudnya. Oke, dilihat rumus selanjutnya yang saya rekomendasikan dihafal gitu, saya anjurkan dihafal. Nah, ini rumus yang ketiga. Istilah saya ini agak ribet kayaknya, karena namanya apa ini ya? Pojok ke tengah rusuk bidang. Pojok ke tengah rusuk bidang. Maksudnya dari titik pojok kubus A B C D F G H ke tengah rusuk. Ada sisi, ada rusuk, beda ya. Oke, sebentar. Ini mau saya simpan dulu biar nggak berat. Ini sebentar. Ini saya simpan. Jadi bisa saya hapus aja ini semuanya, di Ctrl A semua saya hapus. Oke, sebentar. Nah, jadi biar enteng, biar ringan. Ya oke, dilihat penjelasan yang ketiga. Jadi maksudnya pojok ke tengah rusuk tapi yang sebidang dalam satu bidang. Misalkan pojok A. Nah, ini ada A. A kan ini ngomongnya di mana ini A? Ini A itu nempelnya di bidang bawah ya, bidang alas sama BC. A, B, C. Jadi di sini kasusnya yang saya munculkan adalah pojokan. Nah, ini pojok yang ini ke tengah rusuk BC. Nah, gitu. Jadi dari A ke B. Nah, inilah dia hafalan selanjutnya yang saya rekomendasikan, yang saya anjurkan. Jadi kalau ini hafal, nggak usah ngitung-ngitung lagi nanti. Gitu maksudnya. Pojok ke tengah rusuk yang sebidang. Banyak contohnya. Ini kan kubusnya A, B, C, apalagi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu contohnya A ke tengah BC, A ke tengah EF, A ke tengah EF juga boleh. Kalau A sama EF, dia kan sama-sama bidang depan. Bidang depan. Halo, hai, ada yang bisa kasih contoh? Kemana lagi contohnya? Mana sama mana? Apa? Ngomong? Banyak banget ini
Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Tengah HD. A ke tengah HD. Benar, karena sama-sama bidang kiri, dinding kiri. Pojokannya boleh diganti. Misalkan C. Misalkan C ke tengah HG, GH. Nah, ini juga termasuk gitu. Sama-sama bidang apa? Sama-sama bidang belakang. Itu kalau putus-putus namanya belakang ya. Halo? Poinnya paham ini poinnya? Pojok ke tengah rusuk, paham itu maksudnya? Tapi yang sebidang ya, oke baik. Tapi yang sebidang ya, bidangnya sama. Yang nggak boleh adalah A ke tengah GH. Nah, itu beda, nggak bisa. A ke tengah GH nggak bisa, karena A di depan, GH di belakang ya, nggak dalam satu bidang, berseberangan dia, nggak bisa, bukan itu. Dan ternyata rumus cepatnya adalah A per 2 akar 5. Nah, kita coba buktikan, kita hitung. Misalkan saya mau cari A ke tengah BC, yang mau saya cari adalah AP misalkan. Oke, caranya kayak tadi, butuhnya adalah persegi yang bawah alas, yaitu ABCD. Nah, ini saya gambar ABCD, A, B, C, D. Rusuknya A ya. Nah, itu lupa ditulis, kubusnya rusuknya A. Panjang rusuknya adalah A. Karena tadi P-nya di tengah-tengah. Nah, P-nya di sini, P-nya di tengah-tengah. Yang ditanya adalah panjang AP. Ini yang kita mau hitung. Berarti kesimpulannya panjang AB-nya, panjang AB-nya A, panjang BP-nya berapa? BP? Halo, ngomong? BP berapa? Setengah A. Ah iya betul, setengah A atau A per 2. Ya betul. Nah, dapat nih. Kita hitung panjang AP. Nah, kita hitung sekarang panjang AP. AP sama dengan lagi-lagi rumus Pitagoras. Pitagorasnya adalah bawah ya, AB kuadrat ditambah tingginya BP kuadrat. Nah, selanjutnya nanti saya nggak buktiin lagi nih, langsung rumus jadinya aja. Nah, ini sekali lagi lah. AB-nya A kuadrat, BP-nya A per 2 dikurung kuadrat. Selanjutnya adalah akar apa ini? Yang kanan A kuadrat per 4. Loh, kok ada per 4-nya? Samain penyebut. Berarti ini 4A kuadrat per 4. Halo? Paham itu? Cek. Paham, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Yang malu-malu ngomongnya boleh pakai chat, pakai diketik-ketik ya gitu ya. Karena bisa terlihat dari sini sekarang. Jadinya adalah akar bawahnya sama menyatu 4. Yang atas ditambah ya. Kalau pecahan tambah kurang, yang dihitung atasnya aja. Bawahnya menyatu. Jadinya adalah 5A kuadrat. Oh, selesai. Akar A kuadrat A, akar 4 2. Tadi kan kalau perkalian pembagian dihitung satu per satu. Akar 5 nggak bisa. Nah, ini dia rumusnya. Ya, halo? Paham? Hai? Ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke, baik. Kita lihat contoh soal. Biar maksudnya manfaat dari rumus ini soalnya kayak gimana sih? Nah, dilihat. Kenapa saya merekomendasikan, menganjurkan ini dihafal? Soalnya kayak gimana? Nah, ini dia. Soalnya kayak gini. Itu dia soalnya. Sebentar, lagi-lagi ini saya gambarnya minim sedikit. Jadi gambarnya cuma ini doang. Jadi saya copy dulu. Ya, ini gambarnya saya copy. Oke, baik. Ini dia contoh soal. Contoh soal nomor 1. Ada kubus ABCDFGH. A, B, C, D, E, F, G, H. Penamaannya harus muter gitu ya.
Kalau A mulai dari sini, atasnya ya E gitu, harus muter. Jangan acak-acak. Nah, beda nanti jawabannya berubah. Oke, baik. Panjang rusuknya 6. P-nya di tengah GH. Di tengah GH ada P. Nah, di sini P-nya. Ini ada P di tengah-tengah. Lalu pertanyaannya adalah jarak A ke P. Oh, dari A ke P. Nah, ini dia. Dari A ke P. Kemarin kita teori dasarnya, basicnya kan sudah. Kalau jarak 2 titik, jaraknya yang mana? Jaraknya adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini panjang garis yang ini nih. Nah, itu dia. Garis yang ditarik ini yang menghubungkan kedua titik, itulah dia jaraknya. Nah, kemarin konsepnya begitu. Dan kalau titiknya tidak segaris, garisnya garis baru gitu, bukan garis rusuk, caranya kemarin kan buat segitiga siku-siku yang ditanya si AP-nya jadi sisi miring gitu. Jadi sisi miring. Tariknya kemana? Inilah yang saya bilang kreativitas. Misalkan kalau mau cari AP, nih saya dulu. Banyak banget nanti. Bahkan ada yang lebih bagus dari ini. Nah, cuma ini kan contoh. Kalau mau cari AP, saya bilang kalau mau cari AP, lihat segitiga A E P gitu. Nah, AEP yang dilihat. Saya gambarnya dengan kondisi yang sebenarnya. Maksudnya segitiga siku-siku, jangan posisinya miring-miring, nggak usah. Ini A-nya, E-nya di atas. Nah, ini dia P-nya. Yang ditanya adalah AP. Nah, ini yang ditanya. Tuh kan, yang ditanya adalah sisi miring. Jadi langkah pertama, segitiganya yang mana? Dan segitiga inilah yang setiap tahun yang siswa itu rata-rata bingung. Segitiganya yang mana sih? Gitu. Nanti kalau soalnya sudah agak-agak gitu ya, jadi bingung segitiganya yang mana. Nah, ini harus dilatih dengan pemahaman tentunya. Kalau sudah dapat segitiganya, ukurannya ditentuin, ditulis. Halo, ngomong. AE berapa AE? Ya, kecil suaranya enggak. Ya, suaranya enggak terdengar dari sini. AE adalah tinggi kubus, berarti 6. Ya, gitu ya. Lalu apa lagi? EP. Nah, ini dia, kepake tuh rumusnya. EP itu, nah di sini aja lah. EP. Halo, kelihatan ini? Saya nulis di bawah banget itu. Oh, kelihatan ya. Oke, baik. EP itu kan dilihat di kubusnya. EP itu kan pojok ke tengah rusuk. EP itu kan pojok ke tengah rusuk. Tadi ada rumusnya, yaitu A per. Mulai ini nge-save otomatis. Lupa saya setting, harusnya nggak usah di save otomatis. A per 2 akar 5. Nah, ini yang saya maksud. Inilah poin hafalan yang maksudnya adalah kalau ada poin itu nggak usah dihitung manual, nggak usah dicari, langsung hafalannya aja dipakai, dimasukin gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada unsur itu pakai rumusnya, selesai. EP-nya berapa? Kan A-nya rusuknya ya. Rusuknya A. A-nya kan 6. Jadinya adalah 3 akar 5. Halo? Paham ini? Paham. Oke, baik, terima kasih. Yang ditanya adalah bukan EP ya. Yang ditanya yang lain, kan tadi saya bilang. Yang ditanya yang lain tapi hafalan ini, nah itu gunanya. Yang ditanya bukan dia, yang ditanya yang lain tapi ada si dia, unsur dia yang selalu muncul, saya bilang. Ini kok salah mulu, pengen warna putih. Yang ditanya adalah AP, selesai. Berarti AP-nya adalah akar dari AP, akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat Pitagoras, kan sisi miring. Selesai. Masukin datanya. AE kuadrat mana? Oh ya, 6 kuadrat. EP, EP-nya tadi 3 akar 5 kuadrat.
Halo, hai, paham sampai sini? Ngomong. Paham, Kak. Oke, Paham, baik. Kak. Baik. Terima kasih. Jadinya adalah akar 36 ditambah ini dikuadratin satu-satu. 3 kuadrat 9. 5 akar dikuadratin, akarnya hilang. Nah, gitu. Ini dilihat nih. Ini kok angkanya begini. Dulu kan saya bilang kalau menghitung bilangan yang besar begini, jangan dihitung manual gitu. 36 kan 9 kali 4. Berarti 9-nya keluarin aja lah. 36 itu, ulang. 36 itu 9 kali 4 ya. Ini kalau seandainya angkanya besar banget. 9 kali 4, 9 kali 5. Oh, ada sama-sama ada 9. 9-nya keluar. Tinggal 4, tinggal 5. Kan 9-nya keluar. Selesai. Jadinya akar 9 3. 4 tambah 5 9. Diakarin 3. Begitu. Ya, halo? Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke tantangan. Artinya kreativitas kamu nih. Hai, coba ngomong. Kalau saya kan menawarkan segitiganya AEP. Emangnya segitiganya bisa segitiga apa lagi selain itu? Ngomong-ngomong. Sebentar. Ini mau saya OP maksudnya. Lupa tadi gambarnya diperbanyak. Lupa. Ya, oke, baik. Masih soal yang sama. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya tadi adalah A ke tengah-tengah ini nih, A ke P. Nah, gitu. Halo, hai. Ada yang ingin menawarkan segitiganya yang beda? Segitiga apa? Menyebutkan segitiga apa? Bisa segitiga apa lagi gitu? Tadi saya mau cari AP, segitiganya AEP. Bisa segitiga apa lagi? Ngomong. Masih soal nomor 1. Kalau HD sama tengah BC bisa nggak, Kak? HD tengah HD apa? Tengah BC. apa tadi? Tengah BC. HD. Iya. Maksudnya gimana? Tengah BC sini. Tengah BC. Iya. Sama apa? HD. Gimana? Iya, sama HD. Maksudnya di apa ini? Bisa Maksudnya? Maksudnya gimana? Oh, apa nih kasusnya atau apa? Maksudnya gini nih, mungkin persepsi kita nih yang beda ya. Jadi maksud saya adalah kalau mau cari panjang AP, segitiga yang dipakai adalah segitiga AEP. Nah, ini bentar, warnanya samain. AEP. Nah, tuh dapat segitiga. Kan teorinya kemarin kalau mencari jarak 2 titik, tentukan segitiga siku-siku yang ditanya sebagai sisi miringnya. Tuh, segitiganya saya tentukan adalah AEP. Tuh. Kan ini segitiga siku-siku yang ditanya sisi miring. Makanya tadi pakai rumus Pitagoras. Gimana? Nyambung nggak? Gimana? Paham? Halo? Yang ditanya AP kan? Makanya saya pakai segitiga AEP. Nah, tuh Pitagoras. Nah, pertanyaan saya adalah bisa nggak segitiganya jangan yang AEP? Nah, gitu. Tapi yang ditanya adalah AP. Gimana? Ada yang punya penawaran segitiga apa lagi yang bisa punya jawaban? Tadi gimana maksudnya? Mungkin sayanya kali yang kurang nyambung. Pakai titik bantu, Kak. Di Oh, bawah pakai titik P. bantu di bawah siapa? Di bawah P di tengah DC. Ah iya, boleh.
Oke, P-nya tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Stop. Nah, ini titik bantu namanya. Boleh. Nah, bikin di sini. Ya, bagus. Boleh. Ini kan siku-siku. Ya, begitu. Benar sekali. Dan kalau dihitung gambar segitiganya, saya bilang kondisi sebenarnya. Nah, ini dia. Jangan dimiring-miringin. A, ini titik bantu. P aksen, kebanyakan guru sekolah saya lihat nulisnya kalau ditarik-tarik itu yang ditarik P ya P aksen gitu. Nah, ini dia P-nya. Ini sama nanti jawabannya. P ke P aksen kan tinggi kubus 6. A ke P aksen, A ke P aksen. Nah, ini rumus hafalan pojok tengah sisi. Salah ngomong. Pojok tengah rusuk ya. Beda, ada sisi, ada rusuk. Kalau rusuk tuh garisnya ya. Garisnya ya. Nah, ini garis kuning ininya rusuknya. A ke P aksen. Tadi kan yang A per 2 akar 5 3 akar 5. Tuh sama, ini kan tadi ngitung begini juga tadi ya. Ya betul sekali. Boleh pakai ini. Oke baik. Coba saya tawarkan nih sekali lagi. Banyak banget padahal. Nih lihat saya tawarkan. Jadi dimensi 3 kadang-kadang ada orang yang ngerjainnya cepet banget. Kenapa dia cepet banget? Karena dia memilih segitiganya efektif gitu. Itu yang paling bagus gitu. Nah makanya memilihnya ini nih kadang-kadang yang jadi bingung, yang mana sih segitiganya. Nah itu dia. Jadi segitiga yang efektif saya kira adalah segitiga yang ditanyakan AP. Yang ditanya AP. Segitiga yang dipilih adalah A, H, P. Nah ini yang paling bagus. Ini yang dipilih. Yang dipilih adalah segitiga AHP. Apakah ini siku-siku? Siku-siku ini. Siku-sikunya di H. Halo? Hai? Paham ini? Segitiganya yang ini? Siku-siku? Halo? Ngomong? Ya? Nah selanjutnya adalah oke, baik. Ini yang menantang. Karena poinnya berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kan ada pojok ke tengah rusuk. Kalau ini nggak ada. Apakah jawabannya sama? Nah itu dia. Justru yang ini A, P, segitiga yang ini yang paling aman. Karena amannya adalah menggunakan rumusnya rumus 1, rumus 2 doang. Kita kan ini sudah rumus 3 ya. Ini adalah si H-nya. Nah sebentar. Oke baik. Pak ngomong-ngomong, panjang HP berapa HP? HP? Enggak. Ah iya tuh 3 tadi nggak ada kan? Adanya tadi 3 akar 5. Panjang AH berapa? AH lihat gambar kubusnya. Kalau dilihat di kubus, ah iya AH itu kan diagonal sisi A akar 2. Tuh AH-nya A akar 2. Itu maksudnya pakai hafalan. Jangan dihitung Pitagoras lagi. Jangan, nanti juga gurunya begini. A-nya adalah 6 akar 2. Oh AH-nya 6 akar 2. Begitu. Nah ini dia. Menggunakan rumus yang aman. Rumus aman yang saya maksud adalah rumus 1, rumus 2 doang. Lebih dari itu rumusnya kurang aman. Karena di sekolah nanti di buku nggak ada masalahnya. Nah, itu rumus dari saya itu. Yang rumus ketiga tadi A per 2 akar 5. Oke, baik selesai. Panjang AP-nya apakah sama? Karena ini angkanya bilangannya berbeda. AP-nya adalah 3 kuadrat ditambah akar tambah 6 akar 2 kuadrat. Nah hitung. Jadinya adalah akar 9 ditambah 6 kuadrat 36. Akar dikuadratin, akarnya hilang. Nah ini coba hitung manual aja lah. 9 ditambah 72 tambah 9 itu 81 ya. Nah selesai. Hasilnya adalah 9. Apakah
sama yang tadi jawabannya 9, coba kita lirik ke atas 9. Nah iya sama tuh. Ya halo? Paham maksudnya? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Nggak ada ya, oke baik, terima kasih. Nah yang kayak gini-gini nanti yang dibahas. Jadi rumus yang dihafal sayangnya hanya 2. Rumus 1, rumus 2. Rumus 1 diagonal sisi A akar 2. Rumus 2 diagonal ruang A akar 3. Rumus dari saya tadi yang ketiga, pojok ke tengah rusuk sebidang A per 2 akar 5. Nah dilihat lagi di layar. Ini gimana nih? Bas tadinya rencananya nomor 2 sih. Gantian gitu. Kamu ngerjain rencananya. Ya, nomor 2 bahas atau lewat? Nah, gitu aja lah. Nomor 2 bahas atau lewat? Bahas aja, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar. Nah, ini saya ini lagi kubusnya. Copy paste lagi. Kubusnya gambar doang. Lupa saya tulis ABCD-nya. Maksudnya adalah khawatirnya kubusnya kubus yang lain gitu, PQRS gitu. Jadi kubusnya nggak saya namain. Harusnya saya namain aja nih lah. Kubusnya semuanya ABCDFGH aja lah. A B C D. Lalu ini EF GH. Oke, dilihat soal nomor 2. Nah ini dia. Jadi kalau soal-soal basic standar yang keluar, yang diribetin adalah panjang rusuknya gitu, pengalaman gitu. Jadi rusuknya bukan 4, 6, 8, 10 gitu lagi. Ada akarnya, rusuknya kurang enak. Enggak apa-apa. Oke baik, ada kubus M-nya tengah CD. M-nya di tengah CD. Nah, ini di sini ada M, di sini ada M. Maaf sebentar. Di sini tengah-tengah ada M. Panjang rusuknya 4 akar 3. Pertanyaannya adalah jarak E. Oke, baik. Dari E ke M. Nah, ngomong. Segitiga apa yang dipakai? ABC, PQR, apa ngomong? Segitiga apa? Cari yang siku-siku. Segitiga apa? Ngomong. EHM aja, Kak. EHM. Boleh. EHM. Emangnya siku-sikunya di mana? Di H. Benar sekali. Segitiga EHM boleh. Yang lain ngomong-ngomong sambil berlatih. Segitiga apa lagi yang boleh? Yang bisa, yang siku-siku. Apa-apa? EAM. M. Apa-apa? EAM. Oh iya. EAM. Lagi-lagi ngomong. Ada lagi nggak? Segitiga? Bikin titik bantu lagi. Oh iya boleh. Titik bantunya di mana? Di atas ya? Di HG. Iya betul, di HG, di GH. Boleh, betul sekali. Nah, ini ada apa? Titik bantu di atas ini. Ah iya betul. Ini N. Berarti segitiganya adalah segitiga ENM. Ya, benar. Sebentar. Halo? Ada lagi yang ingin menawarkan segitiga apa? Apa lagi? Satu lagi. Segitiga apa? ME sama yang di tengah EF. EF. Nggak bisa deh beda. Sebenarnya bisa. Itu bisa. Benar, itu benar. Bisa. EM tengah-tengah EF bisa. Walaupun memang kesannya apa ya? Jadi ribet karena ke dalam-dalam gitu ya. Tapi itu bisa. Betul, itu boleh. Oke baik, saya tawarkan segitiganya adalah segitiga Nah sebentar, langsung saya gambar aja lah. Segitiga EDM. Nah ini yang saya tawarkan. Kenapa pakai segitiganya yang ini? Karena ini menggunakan rumus yang aman. Nggak ada istilah pojok ke tengah rusuk.
itu pojok tengah rusuk nggak ada rumusnya yang disayangkan gitu. Rumusnya nggak ditulis di buku gitu maksud saya. Yang ditulis cuma 2, diagonal sisi, diagonal ruang gitu. Nah, jadi yang aman EDM. Gimana? Paham? Halo? Paham, Kak. Nah, siku-sikunya di D. Nggak apa-apa, ini kan belajar pemahaman. Berarti ini paham kalau bisa menyebutkan ini. Segitiganya banyak ternyata yang bisa. Dan sebelum-sebelumnya banyak tuh yang bingung segitiganya yang mana sih gitu. Nah, ini gambarannya. Ternyata segitiganya banyak. Oke, baik, kalau sudah dapat segitiganya, saran saya digambar ulang. Walaupun saya lihat banyak pengajar segitiganya di sini. Ini aja udah dipakai, ditulis-tulis angkanya di sini. Nah, itu kan jadi pusing, numpuk semua masalahnya. Oke, baik, ini D, ini M, ini E. Yang ditanya adalah tadi panjang E ke M. Nah, gitu. Segitiganya siku-siku. Nah, gitu. Harus siku-siku kalau bisa. Kalau nggak siku-siku gimana? Pakai rumus trigonometri. Muncul lagi. Nanti ada trigonometrinya. Oke, baik, segitiganya ini nih. Panjang apa? DM, ngomong-ngomong. DM-nya berapa DM? Ini kan rusuknya 4 akar 3. Panjang DM berapa? 2 akar 3. Iya, betul. Setengahnya 2 akar 3. Ini kan rusuknya 4 akar 3 tadi ya. 4 akar 3, 4 akar 3. Sip. Panjang DE. DE berapa? Ngomong DE. DE. Ngomong. DE. Lihat gambar kubus. Akar 2. Iya, betul. Kan DE itu diagonal sisi kubus. Bagus. Nah, masukin A-nya apa? A-nya kan rusuk kubus. Rusuknya kurang enak, nggak apa-apa. Akar 2. DE-nya adalah 2 akar 6. Inilah dia manfaatnya menghitung yang lain gara-gara apa ya? Muncul diagonal sisi melulu. Ya udah, diagonal sisinya dihafal aja. Begitu maksudnya di buku-buku. Nanti di sekolah juga gurunya panjang DE-nya nggak dihitung Pitagoras lagi, nggak usah lah. Itu dihafal aja. Nah, gitu maksudnya. Karena poin itu sederhana dan sering muncul, udah dihafal aja. Oke, baik, sudah dapat panjang DE-nya adalah 2 akar 6. Ini yang diam-diam. Nah, semoga paham ya. Tapi kalau kurang jelas ngomong aja. EM sama dengan akar. EM-nya adalah akar, langsung aja lah. 2 akar 6 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Nah, ini sudah mulai berat ini. Nanti saya hapus lagi nih. Sama dengan. Nah, ini jadinya adalah gimana ngitungnya? Berapa? Ngomong. Akar 4. 24. Oh, langsung ya. Oke, baik. 4 kali 6 maksud saya ya. Oke, betul. Terus selanjutnya 12. 12. Kok nggak ada jawabannya ya? Oke, baik, nggak apa-apa lah. Mungkin salah hitung atau salah ketik waktu itu. Terus akar 36 ya. Ya, selesai. Oke, dilihat tuh hitungannya. Ada yang salah nggak hitungannya? Atau nanti kamu boleh coba di rumah menggunakan segitiga yang tadi tuh. Kan segitiganya banyak banget tadi. Jawabannya nanti 6 atau bukan gitu. Nah, nanti dibuktikan. Ini kalau mau dibuktikan waktunya kita terlalu melebar nanti. Nah, yang penting caranya dan hitungannya bisa dilihat. Nanti boleh kamu evaluasi, periksa nih jawabannya benar nggak ini. Pakai segitiga yang lain gitu. Karena ada poin satu rumus lagi yang saya anggap penting dan harus saya sampaikan. Walaupun soalnya ini banyak banget, jadi kita nggak bahas semuanya deh. Yang pentingnya aja. Oke, baik, ini saya simpan dulu sebentar, minta waktunya sambil dibaca-baca itu di bagian layar kiri. Nah, sambil dibaca-baca. Bentar, ini mau saya hapus dulu. Sudah saya simpan. Nah, sekarang mau saya hapus, maksudnya biar
ringan. Nah, karena komputernya agak ini juga nih, jadul, speknya kurang bagus ya. Ya oke, dilihat rumus 4. Nah ini rumus saya buat lagi. Ini rumus penting karena sering keluar, poin ininya sering keluar. Itu yang saya sayangkan. Ini kan poin ininya sering keluar, kenapa nggak jadi bagian dihafal aja gitu. Istilah saya adalah pojok tengah sisi lawan. Pojok tengah sisi lawan, PTSL. Yang mana maksudnya pojoknya bebas. Pojok itu A, B, C, D, E, F, G, H maksud saya. Ke tengah sisi, tapi harus sisi lawan. Nah, contohnya dilihat di kiri A kan di A ini ngomongnya ada 3 persepsi ya. A ini adanya di bawah, di kiri, di depan. Nah, A itu adanya di bawah, di depan, di kiri. Pojok ke tengah sisi lawan. Nah, mana sisi lawan? Sisi lawannya adalah yang ini nih. Nah, misalkan yang ini. Nah, itu dia. Jadi dari pojok ke tengah sisi lawan. Nah, ini maksudnya. Pojok ke tengah sisi lawan. Begitu. Mana lagi contohnya? Banyak sekali. Itu kan tadi sisi kanan. Sisi atas kan juga bisa. Pojok ke tengah sisi lawan. Nah, ini kan ke atas, berlawanan. Bawah ke atas. Ke belakang juga bisa. Gitu. Ke belakang juga bisa. Ke tengah sisi. Pojokannya nggak harus A, bebas, banyak sekali semuanya ini. Semuanya A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dikali 3. Jadi ada 24 kemungkinannya. Ya, halo? Poin ininya paham? Pojok tengah sisi lawan? Halo? Paham pojok Kak. tengah? Oke, baik. Nanti kayak misalkan pojokan B ke tengah apa? Ke tengah sisi atas, nah juga bisa. Pojok tengah sisi lawan, bawah lawannya kan atas. Rumusnya adalah A/2 akar 6. Nah itu gimana? Perlu dibuktikan atau nggak usah? Hai? Pojok tengah sisi lawan. Gimana? Perlu dibuktikan? Langsung ke, coba lihat soal selanjutnya apa ini? Atau langsung contoh soal? Hai, buktikan rumus dulu atau langsung contoh soal? Kalau di sekolah nanti rumusnya ini nggak ada, jadi harus dihitung dapat A/2 akar 6 gitu. Kalau dari saya nanti udah nggak usah dihitung, jadikan hafalan aja, nah gitu. Oke lah, saya hitung lah. Oke baik, saya hitung lah. Misalkan pojok tengah sisi lawannya, misalkan si A ke tengah ini nih, ke tengah atas ini. Misalkan ini yang mau dihitung. Ini adalah P-nya adalah tengah-tengah atap. Nah, di sini nih. Ya, gitu. Yang mau dihitung adalah AP, pojok ke tengah sisi lawan. Ya, halo? Segitiganya segitiga apa kira-kira? Segitiga A E ya. Nah, ini nih. Segitiganya adalah segitiga AEP. Nah, ini yang dipilih segitiga AEP. Nah, ini yang dipilih. Yang ditanya tadi adalah ini AP. Tuh, dapat segitiganya. Kalau dapat segitiganya, tadi saya bilang gambar ulang dengan kondisi yang sebenarnya aja, jangan dimiring-miringin. Karena segitiga siku-siku, ya gambar segitiga siku-siku, gitu maksudnya. Ini A, E, G. Nah, gitu. Ngomong-ngomong. AE berapa AE? Ngomong, hai. Rusuknya adalah A ya. Rusuknya A. Jadi AE berapa? A. Iya. Betul sekali. Kalau EG, kok EG sih tulisnya? EP ya. Kenapa jadi? Kan segitiga AEP
P tadi saya bilang. Ini P ya. Nah, gitu. Kalau EP berapa? Ngomong. Hai. Kalau EP? Kalau EP? EP itu Akar 2. iya, EP itu setengahnya E, setengahnya EG ya. Nah, setengahnya EG. Tuh. EP itu setengahnya EG. EG itu kan apa? EG itu kan diagonal sisi. Diagonal sisi adalah A akar 2. Nah, ini dia EP-nya. EP-nya adalah setengah A akar 2. Tuh, EP-nya dapat. EP-nya adalah setengah A akar 2. Nah, dapat deh tuh panjang AP-nya. AP-nya berarti adalah AP sama dengan akar dari, langsung lah. A kuadrat ditambah, ini nulisnya yang enak gimana yang enak? Yang enak nulisnya A akar 2 per 2 aja lah. Nah, gini kuadrat sama dengan akar dari yang kanan A kuadrat, akar dikuadratin, akarnya hilang, per 4. Nah, berarti yang kiri 4A kuadrat per 4. Nah, gitu. Kurang jelas ngomong. Oke, baik. Jadinya adalah akar bawahnya sama menyatu, atasnya 6A kuadrat. Nah, itu dia. Akar A kuadrat A akar 4 2 akar 6 nggak bisa. Nah, ini dia rumusnya. A per 2 akar 6. Nah, itu dia rumusnya. Jadi nanti kalau disuruh cari pojok ke tengah sisi, nah begini caranya. Tapi kalau saya nggak usah dicari, bagian dari hafalan aja. Ya, halo? Ada pertanyaan? Cek, ngomong. Hai. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, baik. Kita bahas satu soal aja lah, mungkin satu lagi lah. Walaupun sebenarnya soal yang saya siapin banyak ini sebenarnya. Oke, baik. Ini masih contoh soal sebenarnya. Belum soal latihan gitu. Oke, baik. Soal nomor 3. Ada kubus ABCDFGH. Nah, ini dia. A B C D E F G H. Nah, ini soal nomor 3. Selanjutnya dia bilang rusuknya 3 akar 6. T-nya adalah titik potong ABCD. Oh, titik potong alas ya. Titik potong diagonal maksudnya. ABCD. Nah, ini dia ABCD. Ini diagonal. Ini juga diagonal. Oh, berarti di tengah-tengah sini. Ini adalah siapa ini? Si T ya. T-nya di situ tuh. Nah, ini T-nya. Pertanyaannya adalah jarak E ke T. Ah, ini. Oh, ini yang tadi ya. E ke T. Nah, gitu. Sederhana. Halo, ngomong. Segitiga apa yang dipakai? Segitiga apa? A, B, C. AET. Ah, iya, betul. Yang dipakai adalah segitiga A, E, T. Ah, iya betul. A, E, T. Ya, betul. Yang kurang jelas ngomong. Oke, kalau dapat segitiganya, gambar ulang dengan kondisi yang sebenarnya. Ini saya mau jawab pakai cara biasa, nggak pakai rumus. Karena nanti di sekolah begini. Nah, disuruh hitung begini. Kita hitung pakai cara di sekolah dulu. A, E, T. Yang ditanya adalah panjang E ke T yang ditanya. Nah, ini yang ditanya. Segitiganya harus siku-siku kalau bisa. Kalau nggak siku-siku pakai rumus Pitagoras. Trigonometri. Kalau nggak siku-siku nanti. Kalau segitiganya sembarang maksudnya. AE-nya berapa? Ngomong. AE-nya? AE 3 akar 6. Oh iya. Tinggi kubus. Kurang enak. AT
3/2 akar 6. Oke, baik. 3 akar 6 per gimana? AT itu kan setengahnya AC ya. Nah, kayak tadi ya. AT itu setengahnya AC. Nah, lihat gambar. AT itu setengahnya AC. Berarti sama aja setengahnya AC. AC kan diagonal sisi A akar 2. Nah, gitu ya. Jadinya adalah setengah A. A-nya rusuk kubus. Rusuknya 3 akar 6 dikali akar 2. Nah, jadinya adalah berapa ini jadinya kalau dihitung? Jadinya 3 akar 3 lah ya. Nah, langsung itu. Oke, baik, selanjutnya AT-nya dapat. AT-nya adalah 3 akar 3. Nah, selesai. Yang mau dihitung adalah ET. Berarti ET sama dengan akar dari ET berapa? Akar dari langsung angkanya 3. 3 akar 6 kuadrat tambah 3 akar baik. 3 kuadrat. Oh ya, oke, baik. Ini 3 akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Coba dibantu dihitung. Jadinya akar dari 54, oh ini 54 ditambah 27. oh ya 27. Jadinya akar dari 81, ya 81 sama dengan 9. itu dia. Sip, terima kasih. Sekarang menggunakan rumus yang saya buat tadi. Pojok, tengah, sisi, lawan. Rumusnya adalah A per 2 akar 6. Gitu ya. Halo? Hai. Pojok, tengah, sisi, lawan. Ini saya tulis ulang, maksudnya geser, mau digeser. Pojok tengah sisi lawan. Pojok tengah sisi lawan A per 2 akar 6. Oke, coba buktikan. Masukin. Jadinya adalah A-nya 3 akar 6 per 2 dikali akar 6 ya. Akar 6 kali akar 6 6. 3 kali 6 per 2 jadinya 18. 9. Nah iya tuh, sama begitu maksudnya. Jadi kalau ada pojok tengah sisi lawan, udah ini aja rumusnya gitu. Tapi yang disayangkan, nanti guru sekolah rata-rata nggak pakai nih, yang disayangkan. Jadinya ya nggak enak lah, jadi panjang gitu. Padahal nanti yang ditanya bahkan banyak yang lebih ribet. Ada poin PTSL-nya. Kenapa nggak dipakai aja ini daripada ngitung dulu, kan jadi makin panjang nanti gitu. Ya oke, baik. Ada pertanyaan? Halo? Nah, sudah hampir 1,5 jam nih kita ya. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada ya, oke baik. Yang lain gimana? Masih standby nggak ini ya? Gak ada. Kak, Nggak ada. Oke. Ya. masih agak kurang ngerti, Kak. Oh ya, bagian apanya, Ajeng? Bagian apanya? Bagian yang dari cari apa sih yang 3 akar 6 per 2-nya itu, Kak? Oh, cara ngitungnya aja. Gimana? Iya, bukan. Masih belum bisa nentuin si apa sih, kayak misalkan panjang rusuknya itu di mana tepatnya gitu loh, Kak. Oh ya, oke, baik. Ya, oke. Yang pertama, kalau panjang rusuk memang sudah ada di soalnya, walaupun nanti bisa jadi tersirat. Nah, kalau misalkan rumusnya, makanya kita perhatikan poin yang tadi. Maka tadi saya sempat ini ya, yang mana maksudnya. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan mungkin ini maksudnya ya. Yang ditanya adalah E ke tengah apa ya? E ke T. E ke T. E kan di pojok. E itu kan pojok. E itu kan pojok. T itu kan tengah sisi. T tengah sisi, E pojok.
E di atas, T di bawah. Oh, pojok ke tengah sisi berlawanan. Nah gitu. Oh, masuk tuh kategori rumus saya. Pojok tengah sisi lawan. Nah, jadi memang dilatih-latih. Nanti mungkin baru bisa nyambung memang. Nah, itulah kendala kita ini. Online gini jadi agak ribet memang ya. Nah, itu dia poin-poin itunya, pojok tengah sisi lawan. Nah, itu diulang-ulang. Memang tadi yang saya tulis sayangnya memang minim. Contohnya tadi 2 doang yang saya ketik. Pojok tengah sisi lawan. E ke tengah alas. Boleh juga E ke tengah sisi kanan, sisi dinding kubus bagian kanan, BCGF ke tengah-tengah ini nih. Boleh. Kan E ngomongnya di kiri, ini kan di kanan, berlawanan, kiri kanan gitu. Makanya E itu persepsinya 3. E itu ada di atas, ada di kiri, ada di depan gitu. E itu di kiri, maksudnya di kiri kubus, di depan kubus, di atas kubus. Nah gitu. Makanya pojok atas lawannya bawah, kiri lawannya kanan. Nah gitu. Walaupun agak miring-miring gitu nggak apa-apa statusnya. Nanti diulang-ulang lagi gitu. Atau nanti boleh ditanya lagi lah di Japri aja kalau masih bingung, kurang jelas gitu. Ya oke. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ada lagi pertanyaan? Masih ada sebenarnya, kita banyak contohnya. Cuma nanti aja lah. Sampai sini dulu mungkin. Ya halo, ada pertanyaan lagi? Gimana aja? Oke, baik. Ya oke. Ya oke, baiklah kalau begitu. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, ya mungkin kita cukupkan saja kali ya. Oke, baik. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan boleh di close kalau begitu. Silahkan. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Ya, oke ya. Ya, oke, baik. Silakan. Oke, baik. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.